Temuan Densus 88 menyebutkan Jamaah Islamiyah membentuk sejumlah kelompok muda di Pulau Jawa dan dari luar Pulau Jawa. Mayoritas direkrut melalui media sosial. Seperti apa pengaruh konten radikalisme di internet saat ini? Dan rumusan strategis apa yang diperlukan pemerintah untuk mereduksi kegiatan propaganda dan penyebaran ideologi terorisme di Indonesia agar tidak berkembang lebih luas? Itu sudah dari dulu, ya bukan hanya sekarang, ya sudah sejak dari dulu, ya JI merekrut anak-anak muda. Sejak dari mereka lulus SMA, ya itu sudah direkrut. Sampai dari lulus SMA mereka dikirim ke luar negeri. Ya, dulu saya membuka camp di Filipina pada tahun 94. Ya, camp militer Filipina, camp militer JI di Filipina. Ya, dan membuka program Akademi Militer Jamaah Islamiyah. Ya, Akademi Militer Jamaah Islamiyah. Berarti anak-anak lulusan SMA yang kemudian diajar ke sana. Itu saya termasuk salah satu yang membuat kurikulumnya, begitu. Nah, mereka dapat dari mana? Mereka lah orang anak-anak yang lulusan SMA yang kemudian sudah direkrut sejak SMA. Jadi sejak SMA sudah direkrut, ini sudah calon-calon. Siapa? Anak-anak yang pintar-pintar. Yang rankingnya 1 sampai 10 itu menjadi calon-calonnya. Ya, ketika mereka sudah bebas, ya kemudian mereka diarahkan untuk menjadi anggota JI. Ya itu sudah hal yang lama, bukan hal yang baru. Cara mendoktrinnya, tadi saya bilang anak-anak muda ini adalah orang-orang yang punya ghairah yang tinggi, semangat yang tinggi, ya ingin berbuat yang banyak begitu, ya. Kalau mereka itu dipancing untuk atas nama agama, ya untuk menjadi seorang pejuang, menjadi pembela, menjadi pahlawan, ya mereka semua semangat, ya anak-anak muda itu, ya begitulah. Apalagi kita menyampaikan bahwa ini akan memberikan pahala yang besar. Jangan takut, Allah sudah janjikan kalau kamu mati juga mati akan masuk surga. Ini sesuai hadisnya, sesuai ayatnya, ya. Jadi apalagi anak-anak eksakta, ya. Bagi anak-anak yang eksakta, yang suka pada eksakta itu, ya itu mereka hanya menilai hitam dan putih, ya paling mudah, ya. Kecuali kalau di kampus-kampus itu kan, kalau lihat anak-anak yang mudah terekrut dari mahasiswa, yaitu anak-anak yang bukan FISIP, ya anak FISIP itu susah, begitu kan? Dia masih mikir-mikir dulu, begitu. Tapi kalau anak-anak kedokteran, anak-anak MIPA, begitu kan? Itu sangat mudah. Kenapa? Karena bagi mereka, ya kalau bukan begini ya begini. Ya, tapi kalau anak-anak FISIP, kalau begini bukan begini, ada lagi yang begini, begitu masih dia mikir lagi. Jadi rata-rata seperti itu. Sebenarnya kita perlu fahamkan pada anak muda ini, ya tentang masalah, terutama soal masalah negara Islam. Sebab itu selalu yang disampaikan. Ya, kita ini kan harus hidup di bawah negara Islam katanya. Kita harus pakai ya undang-undang Islam karena kita Muslim. Ya, saya bukan memojokkan Islam, saya Muslim. Tetapi ini ada orang-orang yang tidak menghargai perbedaan pendapat. Sehingga kemudian mereka anggap bahwa pendapat mereka yang paling benar yang harus dijalankan. Ya, menegakkan negara Islam itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib menegakkan negara dan ada yang mengatakan tidak wajib menegakkan negara Islam. Ya, Indonesia memakai pendapat yang tidak wajib menegakkan negara Islam. Ya, sementara orang-orang ini memakai pendapat wajib menegakkan negara Islam. Sehingga ketika hujah-hujah diberikan masalah wajib menegakkan negara Islam, dibaca atau disampaikan kepada anak-anak muda ini yang pintar-pintar ini, ya masuk di akal mereka. Ya, jadilah mereka terpengaruh. Bermula dari membangkitkan rasa kebencian. Bisa contoh nih, ya kristenisasi. Ya, kristenisasi. Itu sudah membangkitkan rasa kebencian. Menganggap orang Kristen mengambil orang Islam menjadi Kristen. Benci kita sama orang Kristen. Ya, kemudian isu Palestina. Ya, isu Palestina, lihat bagaimana umat Islam kemudian perkampungannya diduduki, tempat tanahnya diambil dan lain-lain, dia diserang. Begitu, itu juga isu yang kemudian bisa diangkat untuk menumbuhkan rasa kebencian dan permusuhan. Kemudian ada isu-isu bahwa pemerintah ini anti-Islam, memusuhi Islam, mengkriminalisasi ulama, begitu misalnya, menangkap para ulama. Ya, jadi hal-hal tersebut itu yang kemudian konten-konten tersebut itu membangkitkan rasa kebencian dan rasa kemarahan jika tidak diklarifikasi, sehingga kemudian ditelan bulat-bulat informasi yang ada, ya membuat dia kemudian membenarkan informasi yang dapatkan itu. Itu maksud dari konten-konten tersebut. Maka oleh karena itu, ya kita perlu mengajarkan kepada anak-anak muda, kepada orang-orang, kepada masyarakat, ya bagaimana bijak dalam
menerima informasi. Ya, alhamdulillah kan ini sudah sering dikampanyekan. Seperti pemerintah mengkampanyekan saring dulu sebelum sharing, begitu kan? Kita harus saring dulu. Ya, tapi kan masih banyak orang yang tidak pandai untuk menyaring. Ya, cara menyaring itu adalah kita bertanya. Misal bertanya kepada orang yang lebih tahu. Siapa orang yang lebih tahu? Ayah ibu kita, guru kita, ya tokoh agama, ustadz, kiai, ya dan lain-lain begitu. Sehingga kita mendapatkan second opinion yang banyak. Kalau kita mendapatkan second opinion yang banyak, pendapat yang banyak, baru kita bisa membedakan. Tapi kalau kita bertanya dengan orang yang sama, ya dengan orang yang sepaham juga, ya banyak pendapat itu ya sama fahamnya. Sudah banyak yang dilakukan oleh pihak pemerintah seperti BNPT dan juga Densus dalam rangka untuk pencegahan, ya, dan juga kementerian-kementerian yang lain ya untuk melakukan pencegahan radikalisme, ya begitu. Jadi saya kira tinggal dilanjutkan aja begitulah. Dan penegakan hukum itu juga sangat penting, ya. Ya kita juga harus menangkap orang-orang yang melakukan ujaran kebencian, ya, kemudian menyebarkan fitnah. Ya begitu. Selain dari yang melakukan aksi-aksi terorisme atau masuk dalam undang-undang terorisme. Sebab bermula dari ujaran kebencian, bermula dari fitnah, bermula dari hoax begitu, itu kadang bisa membuat orang melangkah selanjutnya kepada melakukan pidana-pidana yang lain. Iya, berdayakan para ulama-ulama yang moderat. Ya, berdayakan ulama moderat, apalagi yang anak-anak tokoh-tokoh agama yang muda, para dai-dai yang masih muda, ya itu kemudian diperbanyak, beri mereka peluang, beri mereka motivasi, ya supaya mereka membuat konten-konten, ya yang banyak, begitulah. Jangan biarkan ya orang-orang kita yang para alim-alim ulama yang muda-muda ini, ya mungkin karena sifatnya tawadu, sifatnya yang merendah diri sehingga malu untuk tampil publik, tampil menyampaikan begitu. Kita ingin ya mereka diberi semangat, terutama anak-anak muda ini, dipilih sehingga selalu ada anak-anak muda yang baru, ya baik yang ganteng, yang cantik, tapi bicara soal masalah agama yang moderat, ya itu bicara tentang akhlak, bicara tentang toleran. Ya bicara bagaimana kita berbineka, ya insya Allah ya semakin banyak kita akan makin bisa meminimalisir, ya. Termasuk di kurikulum pendidikan ya Pak? Termasuk? Kurikulum pendidikan? Di kurikulum pendidikan, ya maksud saya kalau di kurikulum pendidikan, ya tinggal prakteknya saja, memperbanyak praktek, ya begitu. Bagaimana pelajar itu mempraktekkan Pancasila, apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika, tidak hanya sekadar menghafal. Bagaimana kita melaksanakan lagu Indonesia Raya, tidak hanya kita menyanyikan. Jadi praktek-praktek lapangan ini perlu kita terapkan. Ya, kita perlu ajak anak-anak itu, kenapa kita harus antri? Ya kan? Di mana letak Pancasilanya di situ? Ya begitu. Jadi kita biar anak-anak mengerti bahwa apa yang kita lakukan setiap hari ini ada hubungan sama wawasan kebangsaan. Ya, bukan hanya sekadar dihafal. Jadi saya kira nggak perlu tambah-tambah kurikulum yang banyak. Yang penting praktek. Alhamdulillah dari yang kita lihat selama ini, ya semua pihak berperan, ya dan semua saling bersinergi, begitu. Baik dari Kementerian Agamanya, MUI, ya Kementerian Pendidikan, semua saya lihat itu sudah lakukan yang sesuai pada porsinya, begitulah. Nah, yang paling saya pertanyakan, apa peran masyarakat? Begitu, ya. Jangan sampai kita terlalu menagih sama pemerintah. Kita pun punya peran. Kita masyarakat, setiap individu masyarakat punya peran, ya untuk melakukan pencegahan. Siapa tetangga kita? Ya, apakah kita sering bertanya bagaimana keadaan mereka? Kenapa dia tutup pintu saja? Kenapa dia tidak mau bergaul? Ya, kita perlu tanya juga begitu. Kenapa dia jarang pulang? Ya, jadi sifat kepo itu sebenarnya sifat dari untuk melindungi. Ya, jika kita kepo, kita bisa membantu saudara-saudara kita, tetangga kita yang susah.
ya, ada mungkin yang susah, ya, tapi kemudian mereka tidak mau membicara, ya, mungkin mereka kena COVID, kita nggak tahu, ya kan? Jadi dengan demikian itu di antara peran kita. Kemudian kita ajak juga, mari Pak RT, Pak RW kumpulkan warganya, bicarakan soal masalah toleran, ya, menolak intoleran, saling menghargai perbedaan. Ini sangat penting. Soalnya gini, ya, kita melihat ada seperti contoh di Solo itu, ada remaja masih anak sekolah merusak kuburan. Itu kenapa? Apakah kelompok? Bukan kan? Pasti ada sesuatu yang paham yang mereka dapatkan begitu. Ya, ini perlu dipertanyakan. Atau mungkin ada desa yang mengatakan bahwa loh ini beda agama tidak boleh di kuburan ini. Begitu misalnya lah, tidak boleh di tempat ini. Nah, ini hal-hal yang perlu kita edukasi kepada masyarakat. Ya, yang perlu kita sinergikan, sinkronkan kepada masyarakat agar bagaimana mempraktekkan kita sama-sama semua saling mempraktekkan, menghargai, toleran, ya, kita mempraktekkan Pancasila. Nah, itu kan sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya, itu sudah semestinya. Ya, buat apa kita menggaji orang yang anti pemerintah? Ya, sebenarnya sudah lama itu saya perhatikan ketika waktu HTI belum dibubarkan, ya, di antara anggota HTI yang anti pemerintah, yang menolak pemerintah, tapi dia adalah pegawai pemerintah. Kan tidak nyambung. Saya selalu persoalkan orang-orang HTI. Kalian ini ya anti pemerintah, tapi kalian masih dalam mendapat gaji dari pemerintah. Nah, ini kan perlu kita saring. Kalau dia tidak loyal pemerintah, maka tidak layak mendapatkan gaji dari pemerintah. Carilah kerja sendiri. Itu kan namanya tidak munafik kan? Ya, begitulah. Jangan pelan-pelan lah. Ya, anti pemerintah, mengkafirkan pemerintah, tetapi mau dapat gaji pemerintah. Dulu waktu saya dalam paham NII, ya, semua orang dari presiden itu kafir. Kenapa? Karena tidak melaksanakan syariat Islam. Dan para pembantu juga kafir, yaitu para menteri, aparat tentara, aparat polisi, dan juga pegawai negeri. Kenapa? Karena pegawai negeri mendapatkan hasil dari pemerintah, maka kafir juga dia. Maka tidak ada orang NII saat itu yang mau jadi PNS atau ASN, ya, karena dianggap mendapat gaji pemerintah, maka dia memakan gaji haram. Nah, sekarang kita lihat ada orang, ya, yang dari HTI yang kemudian anti pemerintah. Nah, bukan HTI pun ada juga anti pemerintah. Syukur alhamdulillah pemerintah sudah membubarkan HTI. Semua orang berpotensi direkrut. Semua umur berpotensi direkrut. Kita direkrut secara sadar atau secara tidak sadar. Kita bisa terekrut. Dan oleh karena itu, semuanya berdasarkan dari informasi yang kita dapatkan. Orang terekrut karena informasi. Maka kita harus bijak dalam menerima informasi. Oleh karena itu, apa saja yang kita baca, kita lihat, kita nonton, kita dengar, maka sebaiknya kita klarifikasi apakah benar, ya. Dan bagaimana cara kita klarifikasi? Tanyakan kepada banyak sumber supaya kita bisa menentukan kebenaran dari informasi tersebut dan kita akan terhindar dari terekrut. Ya, baik yang terutama terekrut secara tidak sadar. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kelompok teroris terus mengganti pola pergerakan pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme disahkan. Sejak itu, kelompok teror mengandalkan gerakan sel-sel kecil. Pergerakan lain yang sulit dideteksi adalah aksi yang dilancarkan secara lone wolf atau perseorangan. Ada pula wolfpack, yaitu individu yang bertemu dengan pelaku tunggal lain, kemudian membentuk kelompok secara spontan. Pelaku teror akan terus menyesuaikan dengan perkembangan melakukan penindakan hukum. Faktor pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi COVID-19 rentan dimanfaatkan kelompok-kelompok teroris Indonesia untuk melakukan perekrutan dengan memanipulasi rasa frustasi dan kemiskinan yang meliputi mereka melalui media sosial. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Indonesia memiliki strategi komprehensif dalam penanggulangan terorisme yang mengkombinasikan hard and soft approach. Salah satu strategi soft approach yakni melalui tahapan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
Berbicara pencegahan terorisme, polanya multi-stakeholder. Artinya tidak bisa pencegahan terorisme hanya tanggung jawab pemerintah semata. Diperlukan sinergi pelibatan semua elemen bangsa seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama serta kementerian atau lembaga terkait untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penyebaran ideologi terorisme di tengah masyarakat. Hanya dengan cara itu, peluang radikalisme dan terorisme berkembang bisa dipersempit ruang geraknya.